Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran online masih tentang service excellence. Bagaimana mendeliver atau merajut layanan pelanggan yang prima, yang excellence, yang layak dikenang, layanan pelanggan yang legendaris. Dalam video online sebelumnya kita bicara mengenai 3 jenis pemahaman ya, pemahaman yang harus Anda lakukan ketika Anda mau menjual produk Anda dengan bagus ya, atau Anda mau memberikan pelayanan Anda dengan bagus. Nah, di dalam video kali ini kita akan belajar lebih detail bagaimana membangun keterampilan interaksi dan komunikasi dengan pelanggan Anda. Ya, at the end of the day ya kita berinteraksi ya. Anda sebagai seorang petugas customer service yang ada di depan ya, ujung tombak itu pada akhirnya Anda akan berinteraksi dengan pelanggan Anda, entah melalui telepon, entah melalui sosial media, entah melalui email, atau bahkan face to face, live face to face ya. Nah, di dalam slide ini ya, di dalam slide yang saya tayangkan di depan layar Anda ini ya, Anda bisa lihat bagaimana cara mengembangkan interaksi dan komunikasi yang sempurna dengan customers. Hubungannya produktif. Jadi ada 3 jenis interaksi ya. Anda harus mampu melakukan komunikasi verbal yang bagus, komunikasi nonverbal yang sempurna, dan kemudian juga active listening, kemampuan mendengarkan secara aktif. Jadi 3 kunci itu Mas ya. Komunikasi itu tidak hanya verbal memang, tapi juga yang tidak kalah pentingnya itu bahasa tubuh. Itu punya peran. Ya. Dan juga kemampuan mendengarkan. Ya. Seorang petugas frontline yang baik itu kadang-kadang bukan seorang yang ahli ngomong ya, ahli membujuk. Kadang-kadang orang lebih mudah dibujuk, lebih mudah diyakinkan ketika petugas frontline-nya itu tidak banyak berbicara. Itu salah satu paradoks ya. Jadi petugas frontline-nya justru rajin mendengarkan. Itu kadang-kadang lebih disukai oleh calon-calon pelanggan. Nah, mari kita coba bicarakan yang pertama Mas ya, komunikasi verbal yang sempurna dengan customers. Ya. Di dalam slide di depan Anda ini ya, saya menampilkan bahwa ketika Anda mau berkomunikasi dengan positif itu, kalau bisa rencanakan pesan Anda, ya, pesannya itu kalau bisa sudah ada skripnya, ya. Berikan salam dengan hangat dan sungguh-sungguh kepada pelanggan, berbicaralah dengan spesifik, gunakan small talk dan gunakan bahasa yang sederhana dan ringkas. Jadi salam yang hangat dan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya memberikan contoh pramugari-pramugari Garuda. Ya, ketika Anda duduk pertama kali sebelum take off ya, mereka ramah, dan ketika kemudian mereka memberikan uraian mengenai safety ya, mereka selalu kemudian salamnya seperti ini Mas ya, sambil nunduk. Itu pakem itu Mas, itu prosedur. Ya, prosedurnya seperti ini. Itu harus wajib dilakukan. Ya. Jadi kalau di AC Hardware Anda tahu ya, salah satu gerai yang menjual alat-alat rumah tangga atau peralatan-peralatan mekanik itu mereka menyapanya seperti ini ya. Apa yang bisa saya bantu Kak? Ya, terima kasih Kak. Tangannya seperti ini ya. Itu salah satu cara juga ya. Jadi seperti ini. Terima kasih Kak. Ya. Jadi ada yang kayak gini, kalau hotel, pramugari mungkin seperti ini, rumah sakit mungkin sebaiknya seperti ini. Terima kasih. Ya. Kalau Matahari Department Store itu manggil customernya Kak. Ya. Terima kasih Kak, sebutannya kakak gitu ya. Di KFC juga Kak gitu ya. Ada yang bisa saya bantu, mau pesan apa, terima kasih Kak gitu ya. Nah, kalau di AC Hardware, terima kasih Kak, seperti ini ya, tangannya sambil seperti ini. That's okay gitu ya. Itu salah satu ciri. Itu salah satu pakem. Jadi ada skripnya. Skripnya itu adalah maksudnya kalimat yang harus disampaikan pertama kali ketika menyapa pelanggan ya. Ada pakemnya, ada skripnya. Ya, misalnya selamat pagi, kami dari PT Manajemen Kinerja Utama, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Jadi kalimat-kalimat awal yang menyapa pelanggan Anda, ya. Jadi salamnya juga tulus. Bahkan ketika telepon Anda juga ketahuan Mas ya, meskipun di dalam telepon Anda sedih atau senang itu ketahuan dari nada suara Anda. Kemudian yang berikutnya ini Mas ya, di dalam slide berikutnya saya juga sampaikan berkomunikasi secara positif itu misalnya mengajukan pertanyaan dengan pengucapan yang positif. Misalnya ya, bukan bilang, mengapa Anda menginginkan warna itu?
Tapi sebaiknya gunakan apakah ada warna lain yang Anda pertimbangkan. Ya. Misalnya Anda mau beli mobil ya, mobil katakanlah BMW gitu ya Mas ya. Ini mimpinya besar Mas ya, beli mobil BMW gitu ya. Jangan bilang kenapa Anda milih warna hitam Pak, itu kan salah satu kalimat yang buruk. Mungkin ada warna lain yang bisa Anda pertimbangkan Pak, ada silver, ada merah marun gitu ya. Atau jangan BMW lah, misalnya Anda mau beli celana dalam gitu Mas ya. Kenapa Bapak pilih celana dalamnya warna hitam? Itu kalimatnya tidak mengasihkan. Mungkin ada warna lain Pak yang bisa Anda pakai, celana dalamnya warna pink mungkin Pak ya, bagus itu warna pink gitu. Jadi kalimatnya itu positif Mas ya. Jadi apakah ada warna lain yang Anda pertimbangkan ya? Kemudian sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan gaya customers Anda, setuju dengan customers, dan kemudian meminta feedback atau partisipasi dari customers. Ini penting Mas ya, jadi sekali lagi tadi ya, kalimatnya harus positif ya. Jangan kita menggurui ya. Mengapa Bapak milih warna hitam atau mengapa Bapak milih warna kuning, itu menggurui. Jauh lebih baik bilang, mungkin ada warna alternatif lain yang Bapak sukai gitu. Itu cara yang lebih lembut. Yang kedua, ini tadi ya, sesuaikan gaya komunikasi Anda. Ini saya mau cerita namanya istilahnya mirroring. Dalam studi-studi mengenai perilaku ditemukan satu konsep bahwa ketika Anda sebagai seorang petugas frontline melakukan mirroring terhadap calon pelanggan Anda itu mudah terbujuk dengan Anda, Mas. Jadi mirroring itu artinya adalah Anda menyamakan isi pembicaraan Anda dengan apa yang disampaikan oleh pelanggan, gerak-gerik tubuh Anda disamakan dengan dia. Ya, kalau dia tersenyum, ya Anda ikut tersenyum. Kalau dia mengganggu, Anda ikut mengganggu. Kalau dia misalnya mikir kayak gini, ya kepalanya mikir, Anda juga tanpa harus kelihatan Mas ya, Anda pura-pura meniru dia. Jadi namanya mirroring Mas. Jadi cermin, Anda itu seolah-olah jadi cermin pelanggan Anda. Ya, pelanggan Anda nulis ya seperti ini, ya Anda ikut. Ya. Kemudian pelanggan Anda mengganggu-ganggu, Anda ikut mengganggu-ganggu gitu. Itu namanya mirroring Mas. Dalam berbagai eksperimen, petugas frontline yang melakukan mirroring dengan calon pelanggannya lebih berhasil Mas meyakinkan pelanggan dibanding frontline yang tidak melakukan mirroring. Ya, istilahnya mirroring itu Mas. Jadi kalau pelanggannya duduknya kayak gini, ya Anda ikut duduk kayak gini juga. Kalau pelanggannya seperti ini, ya seperti ini, Anda ikut juga seperti ini. Ya. Itu mirroring itu Mas. Itu sering saya praktekkan itu. Jadi ketika saya ketemu, saya kan juga jualan Mas ya, saya sebagai seorang konsultan juga sering jualan ya, jualan produk-produk saya. Ketika saya ketemu dengan calon klien saya itu, ya saya melakukan mirroring Mas, ketika saya meeting gitu ya. Mereka mengganggu-ganggu, ya saya mengganggu-ganggu. Ya. Jadi bahasa tubuhnya saya tiru Mas, bahasa tubuhnya saya tiru. Dan yang kedua juga omongan mereka saya tiru Mas. Maksudnya kita meniru gaya cara ngomong dia. Dia ngomong mengenai sesuatu, misalnya mengenai industri dia, ya saya ikut mencoba memberikan dukungan terhadap apa yang dia sampaikan ya. Dia cerita mengenai industri perusahaan dia, ya saya ikut mencoba memberikan support terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi menyesuaikan dengan gaya komunikasi dia. Ya, itu namanya mirroring Mas. Ya. Dan setuju dengan customers. Jangan sampai pelanggannya itu ngomong sesuatu Anda mendebat gitu ya. Itu disaster Mas ya. Disaster ya. Jadi misalnya calon klien saya bicara mengenai pertumbuhan industri seperti ini ya, ekonomi Indonesia seperti ini, dia punya opini lah. Mungkin opininya tidak begitu saya setuju ya opininya ya, tapi ini ingat ini bukan ngobrol di warung kopi dengan teman, ini bicara dengan calon konsumen ya. Ya jadi apa yang dia sampaikan opini dia tentang ekonomi Indonesia ya saya setujui, ya, saya kasih afirmasi istilahnya. Dia ngomong sebaiknya kayak gini, harga BBM harusnya seperti ini. Meskipun saya kurang setuju ya saya tetap mencoba memahami dia dan kemudian memberikan apresiasi terhadap apa yang dia sampaikan. Itu namanya menyetujui Mas, ya mirroring itu namanya. Ya, jangan Anda kemudian diskusi dengan calon pelanggan Anda bilang X, Anda ngeyel bilangnya Y. Itu disaster Mas. Jadi ingat Mas ya, Mbak-mbak ya, Anda harus melakukan mirroring. Ini ingat, ini konsep kunci nih Mas, ya Mbak-mbak ya. Jadi kelak kalau Anda ketemu dengan calon pelanggan Anda, ya, tiru
gerak-gerik tubuh pelanggan Anda itu, calon pelanggan Anda. Tiru juga omongan dia. Ya. Bukan dengan kata-kata yang tepat ya, tapi artinya kita menyetujui apa opini dia, gitu. Oke Mas ya, itu namanya mirroring. Nah di dalam slide berikutnya ini ya, Anda bisa saya sampaikan ya, contoh-contoh mengenai kata-kata dan pengucapan yang membangun hubungan. Misalnya, silahkan, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bagaimana saya dapat membantu Anda? Saya memahami bagaimana perasaan Anda. Ini untuk pelanggan yang komplain ya. Oh Anda benar Pak, ya Anda benar, pendapat Anda benar. Itu bilangnya kayak gitu Mas, jangan Anda salah. Oh ya, bahaya itu. Anda dengan pelanggannya misalnya komplain, marah-marah, kemudian Anda nyela, salah Pak, Anda salah. Itu disaster. Kemudian bolehkah saya memberikan saran gitu ya. Atau mungkin maukah Anda memikirkan alternatif penyelesaian gitu ya. Atau saya mohon maaf Pak, mohon maaf atas kesalahan kami. Ya, itu penting Mas. Kadang-kadang petugas frontline ngomong mohon maaf saja takut gitu ya, atau gengsi gitu ya. Justru ngeyel. Ini kan kunci psikologi Mas. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang marah, Andanya malah ikut-ikutan ngeyel, pelanggan Anda makin marah. Sebaliknya kalau pelanggan Anda marah, komplain, dan Anda mendengarkan dengan tulus, dengan penuh empati, dengan bilang terima kasih Pak atas masukannya, mohon maaf Pak, kami telah menimbulkan kerepotan, berilah kami kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Itu luar biasa kalau kalimatnya seperti itu, orang bisa luluh gitu ya. Tadi saya ngasih contoh ketika saya marah-marah di depan petugas toko komputer ya. Saya komplain, ngomel-ngomel, dianya bilang mohon maaf Pak Yudi, mohon maaf. Kaminya agak sedikit lengah. Itu kata kalimat-kalimat mohon maaf, kami mengakui salah itu luar biasa, itu membuat saya luluh gitu ya. Jadi seperti itu Mas, selalu ingat jangan pernah bilang customer salah gitu ya. Atau Anda mempertahankan pendapat gitu ya. Atau bahkan ngeyel gitu ya. Itu hilangkan itu. Kalau Anda petugas frontliner, Anda beli Renso, Anda brainwash itu. Kalimat-kalimat pelanggan salah, pelanggan keliru, ngeyel, itu dihapus. Kalaupun pelanggan salah, yang ngomongnya jangan Anda salah Pak, jangan. Ya kita bilang Pak, sudah kita cek, ya terima kasih atas masukan Bapak. Namun dari data yang kami dapatkan, gambarannya seperti ini Pak. Kira-kira bisa kita tindak lanjuti nggak Pak, kan gitu Pak ya. Nah yang berikutnya ini Mas, saya ngasih contoh di slide berikutnya ya, saya tampilkan ya, kata-kata yang merusak hubungan. Oh Anda tidak memahami Mas, oh, itu kan ngawur. Anda tidak melihat poin saya Pak, tunggu sebentar. Nah, ini sering kata-kata tunggu sebentar, saya nelpon ke call center, tunggu sebentar Pak ya. Sebentarnya ternyata sampai 5 menit ya, kita suruh nunggu ya sambil megang handphone 5 menit, itu kan annoying. Atau ini, peraturan saya mengatakan ini Mas, saya nggak bisa Pak memenuhi permintaan Bapak, peraturan saya melarang. Nah ini terlalu kaku ini. Kalaupun memang peraturan Anda melarang ya bilangnya jangan seperti itu. Bilangnya ya dari opsi yang kami miliki seperti ini Pak, opsi-opsinya. Tampilkan saja opsi-opsinya, jangan bilang kami dilarang memenuhi permintaan Anda. Anda sampaikan saja opsinya seperti ini Pak. Tanpa harus mengatakan opsi yang Anda berikan itu bertentangan dengan keinginan pelanggan, ya tidak usah disampaikan. Kita hanya bilang memaparkan secara netral, secara objektif, ini opsinya seperti ini. Oh itu bukan tanggung jawab saya Pak, itu konyol lagi itu, ya. Apa yang perlu Anda lakukan adalah itu menginstruksi, menggurui. Mengapa Anda tidak gitu? Kata masalah atau tetapi, ya ini kata tetapi. Saya memahami perasaan Bapak, tetapi kata-kata bad itu ya, atau kata-kata negatif tidak gitu ya. Jadi selalu ketika kita menyampaikan, merespon keluhan pelanggan atau permintaan pelanggan itu kalimatnya positif ya, jangan bilang tidak bisa Pak, kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Lebih baik kita bilang ini loh Pak, kebijakan perusahaan kami seperti ini opsinya. Mudah-mudahan Bapak bisa mencoba memikirkan kembali permintaan Bapak gitu ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu positif ya. Sekali lagi nih kalimat-kalimat negatif seperti ini jangan pernah diulang ya. Wah nggak bisa Pak, peraturan di perusahaan saya tidak bisa menghendaki seperti itu. Ya. Wah sudah sistemnya seperti itu Pak, sistemnya sudah seperti itu. Waduh,
repot lagi itu kalau sudah bilang sistem gitu ya. Lebih baik mengatakan, baik Pak, terima kasih atas keluhan Anda, kami akan coba komunikasikan dengan bagian internal kami, dan kami akan berikan solusi terbaik kepada Bapak. Dalam waktu 1 kali 24 jam, kami berjanji sudah memberikan solusi yang tuntas. Itu luar biasa, Mas. Kita ngasih deadline-nya dan solusinya tuntas. Jadi itulah Mas ya, komunikasi-komunikasi verbal ya. Sekali lagi kuncinya adalah Anda melakukan mirroring ya, mirroring mencerminkan pelanggan Anda, kalimatnya harus positif, menyetujui apa yang disampaikan pelanggan, ya, memberikan persetujuan, ya, memberikan apresiasi. Itu kunci itu Mas ya, itu filosofi itu Mas. Saya selalu ketika bertugas sebagai seorang penjual ya, saya sering jualan sebagai seorang petugas frontline. Ketika berhubungan dengan berbagai klien ya, klien saya calonnya manajer, kadang-kadang CEO, kadang-kadang direktur. Selalu ketika saya ketemu itu, saya selalu mencoba memberikan apresiasi apa yang mereka sampaikan. Selalu itu, saya selalu mirroring tubuh mereka, mirroring pemikiran mereka, ya, menyetujui opini-opini mereka. Itu menurut studi, tindakan seperti itu jauh lebih menguntungkan Mas, bagi perusahaan Anda, bagi petugas frontline, daripada kalau kita sok tahu atau malah membantah pendapat pelanggan. Itulah komunikasi verbal Pak ya. Nah dalam video berikutnya nanti kita akan bicara mengenai komunikasi non-verbal. Terima kasih.